Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat mensyukuri hari baru, hari karunia Tuhan saat ini. Dan seperti biasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan merenungkannya dari Bukit Sion Makale. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, Jumat 26 Agustus 2022, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dari Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai 13. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk segala rahmat-Mu yang besar, untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu yang selalu kami nikmati dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru karunia Tuhan di pagi ini. Tuhan boleh melayakkan kami untuk menikmatinya. Kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan nyaman, karena Tuhan yang memelihara kami. Dan di pagi ini pun Tuhan perkenankan kami untuk bangun menghirup udara yang segar dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, namun sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai kami, kiranya Roh Kudus yang akan memimpin kami, agar bisa mengerti, bisa memaknai firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai 13. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Firman Tuhan, Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi,
Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Amin. Tema kita ialah bertobat dan menjadi pribadi yang kuat. Dalam bacaan ini, dengan rendah hati, Yeremia mengeluh tentang keberhasilan dan kesuksesan bagi orang-orang fasik. Dalam ayat pertama sampai ayat 4, kita melihat bagaimana dia mengadu kepada Tuhan. Di situ Yeremia protes, mengapa kehidupan orang-orang fasik bukan bertambah suram, malah bertambah mujur atau makmur. Semakin jahat perbuatan mereka, semakin berlimpah kekayaan mereka. Karena itu, Yeremia meminta Allah memberikan keadilan kepada bangsa Israel. Dalam ayat 7 sampai ayat 13, Allah menjawab Yeremia dengan janji bahwa Allah akan membinasakan bangsa Israel dengan cara membiarkan Israel dijajah oleh bangsa lain. Kejahatan Israel sudah tidak dapat ditolerir lagi oleh Allah. Bangsa Israel menyembah Baal, dan itu berarti pemberontakan terhadap Allah. Hati mereka telah menyimpang dari Allah. Penyembahan mereka kepada berhala membuat tanah yang ditempati menjadi ternoda. Ayat 8-11. Allah menyatakan tidak akan ada damai bagi Israel dalam ayat 12. Mereka akan mengalami kesusahan hidup, dan segala usaha yang dilakukan oleh mereka itu tidak ada gunanya. Itu akan sia-sia. Namun di balik penghukumannya, Allah ternyata menjanjikan pemulihan terhadap bangsa Israel. Bahkan dalam ayat 14-17, jelas terlihat bahwa Allah bukan hanya akan memulihkan status Israel sebagai bangsa, tetapi juga memberkati mereka dengan berlimpah secara jasmani. Hal itu dimungkinkan terjadi jika bangsa Israel mau kembali taat dan beribadah kepada Allah. Di balik kisah bangsa Israel ini, Bapak Ibu, ada perjuangan Yeremia. Meski harus mengeluh kepada Tuhan, dikatakan bahwa Yeremia mengeluh tentang orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, namun hidupnya makmur-makmur saja. Orang yang memuji Tuhan dengan bibirnya, namun sesungguhnya hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mengajar Yeremia untuk menjadi pribadi yang kuat. Dan untuk menjadi pribadi yang kuat, tentu tidak ada cara lain kecuali diliputi kehidupan yang berat. Yeremia harus kuat menghadapi segala situasi yang berat, yang keras. Dan begitupun dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus siap menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, termasuk situasi yang berat, situasi yang keras. Seperti Yeremia, sesungguhnya Allah sedang melatih Yeremia untuk menjadi lebih kuat. Demikian pun dengan kita. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan kita, tetapi Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dan Ia pun memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Oleh karena itu, izinkanlah Allah berkarya dalam hidup kita. Sesungguhnya dengan keterbukaan kita kepada Tuhan,
bertobat dari segala kehidupan yang tidak berkenan bagi Tuhan, itulah yang akan memulihkan kita dan semakin menguatkan kita untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak-Nya. Allah selalu bersama-sama dengan kita dan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bertobat dan menjadi pribadi yang kuat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan boleh mengambil bahagian dalam masing-masing hidup kami, sehingga akan menuntun kami, akan memampukan kami untuk menjalani hidup karunia Tuhan ini. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami akan terus mengalami pemulihan dan kami akan kuat untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan ini. Kami akan kuat untuk terus membangun kehidupan yang benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang sedang dalam keadaan yang lemah karena berbagai penyakit. Kiranya melalui upaya-upaya yang dilakukan itu menjadi saluran kesembuhan atas perkenaan Tuhan. Berkati segala usaha itu ya Tuhan. Semoga di hari-hari yang Tuhan telah tentukan boleh mendapatkan pemulihan dan boleh melanjutkan aktivitas seperti sedia kala. Berdoa untuk orang tua kami dalam usia yang lansia. Berkatilah kiranya selalu Tuhan, kuatkanlah. Kiranya iman kepercayaan mereka semakin diteguhkan, semakin dikokohkan untuk terus bersandar kepada Tuhan meski dalam kelemahan mereka karena usia. Juga berdoa untuk umat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing, juga yang sementara berjuang untuk mencari pekerjaan. Kiranya kesehatan dan hikmat terus dianugerahkan bagi kami sekalian, bagi umat-Mu, untuk dapat menjalankan tugas yang telah diembankan bagi kami sekalian dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berdoa untuk umat Tuhan dalam studi masing-masing, dari tahap ke tahap, kiranya Tuhan senantiasa memberkati usaha yang dilakukan. Semoga tetap tekun dan sabar untuk menjalani setiap prosesnya. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air ya Tuhan. Hikmat dan kesehatan, juga kebijaksanaan kiranya senantiasa mengiringi perjalanan mereka dalam pemerintahan dimanapun Tuhan kehendaki. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami ya Tuhan, semoga boleh berjalan dengan baik dan berkenan bagi-Mu. Ini kami yang datang kepadamu. Kami berdoa dalam Kristus Yesus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.